sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, ya Tuhan. Oh yes Lord Jesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, oh, menikmati Kau Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya masih akan berbagi tema yang sama dengan sharing yang telah saya bagikan sebelumnya, yaitu tepatnya pada hari Senin yang lalu gitu ya. Saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya saya gak pengen membagikan topik topik eh, tentang eh, menghormati eh, hamba Tuhan sebetulnya, mengingat diri saya eh, adalah bagian daripada orang yang melayani Tuhan gitu ya. Tempo hari saya katakan jangan sampai terkesan bahwa saya memakai firman Tuhan demi kepentingan diri saya sendiri, sama sekali enggak gitu. Dan justru momen seperti ini saat ini tepat untuk menyampaikan pengajaran seperti ini. Selain memang dorongan untuk menyampaikan tema ini adalah datang dari pembacaan firman Tuhan gitu ya. Coba kalau misalnya seseorang atau diri saya sedang misalnya diserang oleh orang tertentu gitu ya. Kan kesan yang timbul seolah sharing ini bertujuan untuk melakukan pembelaan diri gitu ya. Tapi uh, uh, dengan waktu yang tepat, rema ini saya bagikan untuk menjadi pelajaran untuk kita semuanya gitu ya. Karena setiap firman Tuhan itu tidak hanya ditujukan untuk mereka yang mendengarkannya, tapi bahkan terlebih kepada dia yang berbicara gitu ya. Karena firman itu harus diaplikasikan oleh si pembicara, jangan cuma tahunya berkata-kata tapi tidak berbuat, tidak cakap untuk berbuat gitu ya. Jadi ini untuk kita semuanya. Dan saya mau belajar tunduk dengan uh, pimpinan Roh Kudus dalam hidup saya, dalam pelayanan gitu ya. Saya nggak coba untuk memilah-milah topik atau tema yang menurut pikiran manusia saya enak atau uh, uh, akan mengundang perhatian, sama sekali enggak. Saya mau turut kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup saya. Saya mau belajar tunduk untuk arahannya, untuk apa yang disampaikan, entah itu dari pembacaan firman, lewat rema, ataupun lewat persekutuan dengan Tuhan atau perenungan firman gitu ya. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Saya mau bagikan segala sesuatu yang menjadi berkat rohani, mengajar, mendidik, menasehati, menegur, memotivasi yang saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan, baik melalui pembacaan firman seperti yang tadi saya katakan maupun dalam uh, persekutuan pribadi dan perenungan firman Tuhan gitu ya. Nah, dan bahkan menurut saya bahwa kalau sesuatu itu ditegaskan dua kali, seperti firman Tuhan katakan dua saksi itu sah, itu kan berarti ada pesan yang kuat yang ingin disampaikan untuk kita. Demikian juga ketika sebuah kata diulang dalam sebuah ayat, itu berarti ada penekanan. Itulah yang saya pahami dengan rema ini. Kalau dalam waktu yang berdekatan ada
pesan yang disampaikan terkait dengan otoritas rohani, dalam hal ini para hamba Tuhan, itu berarti penting buat kita gitu ya. Sebelumnya kan kita belajar dari kesalahan Miriam dan juga Harun. Sekarang kita akan belajar dari pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Nah, sebaiknya kalau memang sungguh-sungguh mau memahami uh, uh, pelajaran berharga ini, harus membaca Bilangan 16 gitu ya, supaya lebih lengkap pemahamannya. Dan apa yang saya mau sampaikan ini tentang tema uh, uh, menghormati hamba Tuhan, itu sebetulnya tidak hanya terkait dengan uh, sikap terhadap Tuhan itu sendiri, tetapi terkait dengan kesatuan, unity. Karena Yesus sendiri berdoa kan untuk kesatuan, supaya mereka satu, sama seperti Dia dan Bapa satu gitu. Sebab kalau kita perhatikan di media sosial di waktu-waktu yang lalu, ketika ketika ada oknum hamba Tuhan yang membuat konten atau menuliskan sesuatu yang menyerang oknum hamba Tuhan lain, itu itu situasinya gak jauh beda seperti ketika uh, pemilu gitu ya. Akhirnya terjadi polarisasi di antara umat Kristen sendiri hanya karena perbedaan pemahaman, denominasi, pengajaran, yang akhirnya terjadi bukan cuma kekecauan tapi perpecahan. Padahal satu tubuh. Kita ini semuanya satu tubuh yang sama dari Tuhan, dan kita satu Tuhan, uh, uh, pengajaran yang sama, Yesus yang sama, Roh Kudusnya sama gitu. Saya sangat terharu dengan lagu yang dibawakan oleh hamba Tuhan yang saya bagikan rekomendasi videonya pada hari Selasa gitu. Saya baru dengar lagu itu tapi sangat haru gitu, karena Bapa kita satu, Yesusnya juga sama, Roh Kudusnya sama, tapi kok bisa saling menyerang gitu ya. Nah, bagi saya ini terjadi semata-mata karena memang ada oknum-oknum yang tidak mengerti apa yang sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan. Kalau setiap gereja, setiap pribadi orang Kristen itu mengerti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa supaya para muridnya satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu, maka sebetulnya pantang baginya untuk saling serang menyerang. Karena apa? Tadi saya katakan dampaknya akan terjadi perpecahan. Sementara senjata daripada si jahat untuk menghancurkan umat Tuhan adalah perpecahan, salah satunya. Perpecahan, permusuhan, pertikaian. Itu yang menjadi senjata si jahat. Karena si jahat pun mengerti, iblis pun tahu, kalau kita satu, maka akan lebih banyak hal yang baik, perkara besar yang bisa di dilakukan. Salah satu contohnya saya katakan dari hal yang paling sederhana. Kita di sini ya, eh, kita di sini para sahabat setia, kami di sini untuk saudara yang ada di Big Internet dan juga di TRC, WA, dan juga siapapun yang mendengarkan rekaman ini. Kami yang di sini ya bersama dengan para sahabat setia, oleh kesatuan itu, ini tanpa bermaksud memegahkan diri ya. Saya hanya sampaikan dampak dari kesatuan itu. Ketika kami di sini satu, memiliki pendudukan diri yang sama terhadap otoritas yang ada di The Rapture Church, di TRC, maka ada banyak hal
yang dilakukan. Sudah cukup sering juga saya katakan bahwa pelayanan ini bukan lagi pelayanan atas hari Minggu. Dulu ketika TRM eh, terlalu sering orang berkata pelayanan Pak Atta selalu di eh, ikonnya adalah Pak Atta. Seolah-olah ini adalah kepunyaan saya. Padahal, sorry, ini sesungguhnya adalah pelayanan milik Tuhan dan yang bertugas di dalamnya bukan lagi atas sorry munggu atau sorry munggu melulu gitu ya. Sekarang menjadi tim. Berkali-kali saya katakan saya nggak bisa lakukan pelayanan ini sendiri. Bahkan dengan adanya tim yang solid, mulai dari uh, The Warrior yang menjangkau ya, The Warrior yang menjangkau, kemudian uh, ada pendoa dari bukan cuma pendoa syafaat, tapi kita yang mengambil bagian dari Elpar, MTRC Advance, kemudian juga uh, pendoa dan juga pendoa syafaat itu berperan semuanya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Semua hal yang baik yang ada sekarang itu bukan saya, tapi setiap kita punya peran. Jadi kalau awalnya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk memulai pelayanan ini pertengahan 2015, tapi sekarang kemudian pengerja-pengerja yang bahkan mendapatkan pelayanan di tempat ini menjadi bagian daripada pelayanan ini dan itu terlihat terasa semuanya bahu membahu untuk melayani. Ada yang berbagi posting, ada yang berdoa, bahkan ada yang mengambil bagian untuk menabur di dalam pelayanan ini. Bersatu akhirnya apa? Bisa bergandengan tangan mengambil bagian masing-masing. Tadi saya bilang the warrior untuk membagikan posting, kemudian pendoa mendoakan, apalagi pendoa syafaat yang berdoa secara spesifik untuk MTRC yang berkomitmen untuk melakukan PAR gitu ya. Itu membuahkan hasil. Akhirnya ada jiwa-jiwa sekarang yang berubah. Yang tadinya nggak baca firman, sekarang baca firman. Yang tadinya nggak berkomitmen berdoa, dilatih untuk berdoa, bahkan menguasai firman gitu ya. Terlebih menjadi pelaku atasnya. Bahkan bukan cuma itu. Kalau kita nggak satu, apakah bisa dilakukan oleh hanya satu dua orang saja untuk eh, menabur, karena di dalam pelayanan ini salah satu yang eh, pelayanan keluar selain pemberitaan Injil yang kental adalah diakonia, dan itu kami lakukan dari 2015 sampai sekarang. eh, Diakonia baik terhadap para sahabat setia yang perlu ditolong maupun keluar sampai sekarang tetap kita eh, eh, memberkati salah satu panti asuhan di Riau gitu ya. Di waktu yang lalu juga ada berbagai macam. Kalau saya ceritakan sering-sering nggak elok gitu ya. Di sini saya hanya mau katakan eh, mau mau tunjukkan bahwa di dalam kesatuan kita bisa lakukan banyak hal dan lebih mudah. Coba kalau misalnya salah satu kita ditunjuk untuk membeli mobil untuk antar jemput anak-anak panti yang ada di panti asuhan Riau gitu. Apakah mudah? Sekalipun ditunjuk satu dua orang di antara kita yang mungkin lebih mapan secara keuangan, juga berat. Tapi ketika kita lakukan bersama-sama, sedikit demi sedikit, jadi terkumpul, menjadi mudah. Kita bisa membeli
dari pertama tadi kita bisa memenangkan jiwa karena ada bagian-bagiannya, ada yang bagian untuk menjangkau, berbagi posting, ada yang mendoakan, ada yang menyiapkan sharing, ada yang memberikan tuntunan gitu ya, ada yang menabur. Akhirnya kita bisa memenangkan jiwa, kita juga tidak menjadi seperti orang munafik ya yang hanya tahu firman tapi tidak ada tindakan gitu ya. Kita aplikasikan bagaimana kita wujudkan kasih itu juga dalam diakonia. Kita bisa berbagi karena itu kan gaya hidup jemaat mula-mula, berbagi pada yang kekurangan, kemudian juga kepada orang-orang yang membutuhkan seperti panti itu, kemudian juga kita membeli mobil, itu kan sesuatu yang nggak kebayang tadinya kalau tidak ada kesatuan. Nah, berarti kalau cuma pelayanan yang kecil ini saja bisa melakukan membuat perkara yang baik oleh kesatuan tadi, memenangkan jiwa, lakukan tolong menolong, betapa lebih dahsyatnya lagi kalau dilakukan bukan cuma per denominasi, bahkan coba kesatuan uh, gereja, para hamba Tuhan, per kota, per provinsi, nasional gitu ya. Ada bukan cuma denominasi, tapi ada mereka yang mengerti tangis Tuhan. Nanti lihat ya pada kesaksian, rekomendasi kesaksian gitu ya. Bagaimana Tuhan menangis untuk jiwa-jiwa. Saya yakin termasuk juga untuk kesatuan anak-anaknya di bumi ini gitu ya. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Kalau setiap oknum hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenaran sejati, apa yang menjadi hati Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, justru bisa oknum-oknum ini kemudian bersatu, membuat rencana-rencana yang besar. Akan ada banyak sekali perbuatan yang besar, yang baik yang bisa dikerjakan selain memenangkan jiwa. Harusnya itu yang ditonjolkan di media sosial. Bagaimana oknum hamba Tuhan yang senior saling bergandengan tangan tanpa melihat perbedaan doktrin, perbedaan denominasi. Bisa menghargai perbedaan pemahaman uh, pandangan denominasi tertentu, aliran tertentu terhadap firman Tuhan. Kalau mereka, kalau itu yang ditonjolkan kan, bergandengan tangan, ada berdoa bersama, punya misi yang sama, uh, bahkan bisa bisa membantu negara juga untuk menangani masalah bangsa. Itulah kuatnya kesatuan sebagai dampak daripada tadi uh, adanya adanya uh, sikap yang menghormati tadi para pemimpin rohani. Karena tadi kan saya bilang uh, kenapa menurut pemahaman saya sejauh ini kenapa ini ditekankan karena tadi kan saya udah bilang bahwa kalau kita menghormati para pemimpin rohani, para hamba Tuhan juga saling menghormati. Itu sebetulnya keterkaitannya bukan hanya sekedar pada pesan orang Kristen menghormati sang pemimpin itu sendiri, tapi ada dampak lain daripada perilaku yang kalau memelihara perilaku ini, yaitu terjadi apa? Kesatuan. Kesatuan yang ya kalau kita satu kuat, itu akan lebih mudah mengerjakan banyak proyek rohani. Memenangkan jiwa, mengadakan KKR, mengadakan diakonia, tolong menolong. Itu banyak sekali loh. Besar sekali loh kekuatannya sebetulnya. Coba bayangkan. Semua gereja bersatu, gereja yang besar, menopang gereja yang kecil, hamba Tuhan yang diberkati secara
finance, mendukung juga hamba-hamba Tuhan, apalagi mereka yang sudah paham. Kan ada juga gereja yang tidak tidak menekankan seperti persembahan persepuluhan misalnya, tapi ada juga yang menekankan itu. Nah, itu kan bisa saling menopang sebetulnya. Jadi kalau bersatu, saling bergandengan tangan, ada banyak sekali proyek-proyek kekristenan yang sebetulnya bisa di, diciptakan. Ini diawali dengan kerukunan tadi. Nah, sebaliknya kalau kalau oknum hamba Tuhan tertentu menyerang hamba Tuhan yang lain, denominasi tertentu menyerang hamba Tuhan yang lain, maka yang ada adalah kekacauan, perpecahan. Padahal justru seperti ada kan lagu syairnya berkata bahwa sebelum kami pergi memberitakan Injilmu, jadikan kami satu lebih dulu, kurang lebih seperti itu. Dan orang juga, ada juga syair yang berkata bahwa supaya dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Itu kan dari kesatuan. Orang bisa melihat orang Kristen dari berbagai denominasi pun dengan tangan satu. Bukannya saling menyerang. Bahkan saya pribadi ada dulu saya lihat oknum hamba Tuhan tertentu yang dalam kontennya itu bikin kesaksian gitu ya. Eh, yang saya bahkan gak suka adalah kalau ada orang yang menyerang konten itu yang mungkin dari di luar non Kristen gitu ya, yang berkata mungkin itu palsu atau di settingan atau apalah gitu ya, berusaha untuk membela. Bagi saya nggak perlu membela tentang karya Tuhan itu, bersaksi bersaksi aja dengan murni, karena itu nggak perlu di tentang kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan itu nggak perlu dibela gitu ya. Bersaksi aja karena kesaksian itu penuh kuasa. Bahkan para penyerang juga sebetulnya di dalam hati akuin gitu ya. Tapi ya memang namanya berbeda, berusaha untuk menyerang. Itu pun sebetulnya nggak usah di counter, nggak perlu di direspons gitu ya. Karena justru kalau kita seperti membela diri, kemudian menyerang orang yang menyerang kita, akhirnya apa apa yang kita bisa tunjukkan tentang kasih Tuhan yang berbeda, gitu kan? Nah, jadi perlu uh, untuk kita tunduk kepada pemimpin rohani dan para hamba Tuhan. Tadi saya katakan, kalau ini bisa dijaga, gak terjadi serang menyerang gitu, maka akan terjadi kesatuan. Itu yang harusnya tetap dibangun gitu ya. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Tapi kan apa yang kita lihat di waktu-waktu yang lalu, bahkan belum lama ini ada seseorang gitu ya di akun pribadinya dengan beraninya menulis, saya peringatkan ya kepada semua para hamba Tuhan yang uh, uh, selalu berbicara tentang persembahan persepuluhan bla 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 gitu ya. Ini orang berteman dengan saya, akhirnya saya sebetulnya mau unfriend tapi saya pikir saya pilih aja nggak ngikutin postingnya. Di waktu yang lalu kan juga seperti itu, ada orang yang menuliskan posting untuk menyerang orang lain. Itu apa gunanya gitu? Nggak ada gunanya selain akan menimbulkan perpecahan, perselisihan. Justru kalau orang ini sadar bahwa dirinya, dengarkan perkataan saya, dirinya telah dijadikan alat oleh si jahat untuk melancarkan misi si jahat tadi, untuk melakukan perpecahan, permusuhan, perselisihan. Jadi lewat lewat rema yang saya bagikan ini, tadi saya katakan, ini yang kedua dalam waktu yang berdekatan. Bagi saya, ini ada pesan yang urgent untuk kita. Untuk kita tidak lagi melakukan seperti perbuatan yang bodoh dari orang-orang tertentu yang menuliskan posting hanya untuk menyerang oknum hamba Tuhan tertentu, aliran tertentu, denominasi tertentu. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa.
selain kerusakan. Bahkan konten oknum hamba Tuhan tertentu atau bukan bukan cuma hamba Tuhan tapi ada orang yang mungkin cukup ngerti tentang firman Tuhan atau dia hanya memang cuma YouTuber yang memang punya punya kerjaan seperti itu atau punya motivasi tertentu serang menyerang itu tidak akan membangkitkan iman. Percuma. Sementara misi yang terbesar adalah jadikan semua bangsa murid Tuhan kan. Kita memenangkan jiwa harusnya saling membangun, saling menyokong. Harusnya mereka yang punya panggung entah di sosial media ataupun di mimbar harus menyebarkan perkataan-perkataan yang membangun, memotivasi, terlebih mempersatukan, tidak mengucapkan bagaimana mungkin ya orang kalau dia seorang oknum hamba Tuhan sejati menyebarkan eh, kebencian, ujaran kebencian, itu kan berarti akhirnya me- menyebabkan pertikaian, perselisihan, perpecahan gitu. Dan melalui pesan Rema ini kita mau belajar ke depan. Saya katakan lagi, saya percaya ini menjadi pesan yang penting untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang lalu. Apalah sekarang kalau direnungkan faedah, manfaat, keuntungan yang dirasakan oleh baik orang Kristen sendiri bagi kerajaan Tuhan setelah kemudian serang menyerang. Gak akan ada. Yang ada adalah jemaat itu sendiri kemudian beberapa hati mereka menjadi tercemar, akhirnya timbul permusuhan, kemudian mempertajam perbedaan antara satu dengan yang lain. Akhirnya kan misi Tuhan itu tidak dikerjakan gitu ya. Jadi kita mau belajar untuk menjaga perkataan kita tidak menyerang otoritas rohani yang Tuhan tempatkan pada kita dan juga oknum hamba Tuhan. Justru kita doakan mereka kalau mungkin mereka salah. Kalau kalau mereka salah, ya hal yang paling mulia yang kita bisa lakukan adalah mendoakan, bukan membicarakannya, menyebarkannya, apalagi ikut terlibat di dalamnya. Nah, kita mau belajar dari kesalahan uh, uh, Korah, Datan dan Abiram. Saya akan bacakan di sini dari yang pertama, Korah bin Ishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Jadi mereka bertiga mengajak orang untuk memberontak kepada Musa, diajak 250 orang Israel. Perhatikan ya, 250 orang Israel. Bagaimana nanti nasib orang-orang ini? Pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Jadi yang 250 orang ini adalah pemimpin-pemimpin umat, orang-orang yang kenamaan. Ayat 3, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat ini adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengarkan hal itu, sujudlah ia. Ayat 5, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang-orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ayat 6, perbuatlah begini, ambillah perbaran-perbaran hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhkanlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang-orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi. Belum cukup kah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudara-saudara Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi.
Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungguh-sungguh kepadanya. Nah di sini di ayat 11, saya mau tekankan bahwa uh, seperti senada seperti yang saya katakan pada rekaman sebelumnya, ketika kita melawan, berusaha merusak pekerjaan Tuhan, sebetulnya kita sedang uh, berhadapan dengan Tuhan, menentang Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita me- melawan utusan Tuhan, kita sebetulnya sedang menentang sang pengutus itu, gitu ya. Ayat ini mengatakan bahwa kamu bersepakat melawan Tuhan. Mereka nggak bersepakat langsung nunjuk-nunjuk Tuhan gitu ya, tapi lewat utusan Tuhan itu sendiri. Ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang-orang itu memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Ayat 13. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga kami menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Ayat 14. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberi kami ladang dan kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Ayat 15. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Ayat 17, baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuhi api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Jadi sikap seperti ini, akan ada banyak hukum Tuhan kan, ada 10 perintah, ada banyak hal yang 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 menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam 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 firman Tuhan. Salah satunya jangan mengurap, jangan mengusik orang diurapi Tuhan. Ada ayat firman Tuhan di dalam Alkitab kita yang seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang melakukan tindakan yang seperti kemarin mengatai, mencemarkan, menggosip, bahkan menyerang hamba Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan akibatnya itu seperti judul pada sharing kali ini adalah mendatangkan hukuman sendiri. Dan Tuhan sangat murka, pisahkan dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja yang berdosa, masakan kau murka terhadap segenap kumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Ayat 27. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal ini kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal ini bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengalahkan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan.
Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkara itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua yang ada pada Korah dan dengan segala harta miliknya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriakan mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Betapa mengerikannya hukuman bagi orang yang menentang, menyerang orang yang dipakai oleh Tuhan. Tadi saya katakan, kalau hamba Tuhan mungkin salah jalannya, justru hal yang mulia yang kita bisa lakukan adalah mendoakannya. Dan dia akan berurusan dengan Tuhan kalau dia terbukti salah. Bukan urusan kita untuk menghakimi dia gitu ya. Tapi dengan kita menjaga sikap kita, tidak menggagahi hamba Tuhan, itu menjaga hidup kita. Karena bukan 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 hak kita untuk menghakimi. Saya uh, mendapat pemahaman bahwa kalau sampai seseorang diberikan kesempatan oleh Tuhan, kalau sampai seseorang dipilih oleh Tuhan untuk melayani dia, untuk menyampaikan kebenarannya, menuntun orang, berarti orang itu memang punya sesuatu nilai di mata Tuhan. Sama seperti Musa ketika Tuhan berkata bahwa engkau ini mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah, jadi kalau Tuhan, ya Tuhan memang mengasihi semua orang, tapi dari sejak dulu pun Tuhan punya punya pertimbangan ketika memilih 12 muridnya menjadi orang-orang yang melayani dia, para oknum hamba Tuhan, itu kan karena Tuhan melihat sesuatu ada di dalam diri mereka. Ada sesuatu keistimewaan di dalam diri mereka. Jadi ketika kita menentang orang yang dipilih oleh Tuhan, secara tidak langsung kita menentang pribadi yang telah memilih orang itu. Dan urapan Tuhan ada di dalam diri orang itu. Makanya kalau orang Kristen memahami ini, harusnya tidak melakukan uh, penyerangan, melawan, menggagahi, menjelekkan hamba Tuhan gitu ya. Sekalipun berbeda. Kalau dia nggak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ya nggak usah diikuti gitu ya. Tapi tidak kemudian untuk menyerangnya. Ya, kita bisa belajar dari sini. Betapa mengerikannya kalau kita menggagahi orang yang dipakai oleh Tuhan. Dalam sekejap mata, mereka masuk ke dunia orang mati. Tanah terbuka, bisa bayangkan kan itu betapa mengerikannya. Tiba-tiba uh, bumi mengangkat mulutnya, akhirnya menelan mereka hidup-hidup. Mereka berteriak. Tentulah itu bukan cuma kalau gempa bumi ada retakan gitu ya. Tentulah itu besar karena menelan bukan cuma orang-orang itu, tapi sisi rumahnya, segala yang segala harta milik mereka itu masuk ke dunia orang mati. Di ayat 35 dikatakan lagi, keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan hukuman tadi. Kan tadi saya tekankan angka 250 itu ya. Jadi nggak luput dari hukuman orang yang menentang Tuhan. Menentang uh, para hamba Tuhan, oknum hamba Tuhan. Selain Korah uh, uh, beserta seisi rumahnya dan segala harta miliknya yang ditelan oleh bumi, juga 250 orang yang dipilih tadi. Belum sampai di sana. Saya langsung ke uh, uh, ayat 45 ya.
Di sini dikatakan bahwa ayat 44 deh. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat itu, supaya kau hancurkan mereka dalam sekejap mata. Diulangin lagi. Lalu sujudlah mereka. Ayat 46, berkatalah Musa pada Harun, ambillah perbaraan, bubuhkanlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah perdamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar, dan telah sedang mulai. Jadi Musa kan melihat rupa Tuhan. Dia lihat murka Tuhan uh, berkobar. Dia bisa mengerti itu. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah dia ke tengah-tengah jemaat itu. Dan tampaklah Tuhan telah mulai di tengah-tengah bangsa itu. Lalu dibubuhkannya lah ukupan, dan diadakannya lah perdamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati, perhatikan ya ayat 49. Dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Gak cuma puluhan loh, gak cuma ratusan, tapi ribuan, sepuluhan, 10 ribuan yang mati, belum yang binasa, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah yang seisi rumahnya tadi ditambah 250 tadi. Jadi kita bisa belajar dari sini. Mereka uh, yang memberontak ini, yang mereka lakukan adalah dosa apa? Pemberontakan kan, jelas judulnya. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ini yang dosa yang mereka lakukan bukan pencurian, bukan pembunuhan atau ketidakkudusan anggota tubuh, kenajisan, tapi jelas judulnya adalah pemberontakan. Dan itu adalah dosa. Pemberontakan, sikap menggagahi eh, orang-orang yang dipakai Tuhan. Itu fatal sekali akibatnya. Tadi uh, bumi menelan mereka, dan murka Tuhan berkobar atas orang-orang yang punya sikap seperti ini. Berkali-kali saya katakan Tuhan yang kita sembah itu nggak pernah berubah dalam semua hal dari dirinya, termasuk juga dalam murkanya. Bagi saya, Tuhan akan tetap memiliki sikap dan tindakan yang sama terhadap orang, setiap jemaatnya yang memiliki sikap hati seperti ini terhadap orang-orang yang dipakai olehnya. Entah terhadap otoritas rohani yang Tuhan tempatkan atas dia, maupun oknum hamba Tuhan yang kita lihat di luar sana melayani sungguh-sungguh pada Tuhan. Mungkin ada kekurangannya, tapi kenapa kita harus membicarakannya, menjelekkannya, memperbesarnya? Kalau itu kita lakukan selain bertentangan dengan firman Tuhan, mendatangkan hukuman bagi diri kita sendiri, toh juga nggak ada manfaatnya. Malah yang ada adalah perpecahan. Jadi jangan lakukan ini, karena ini juga terkait dengan misinya Tuhan. Kalau ini tidak ada, justru kalau yang ada seperti yang saya katakan sebelumnya, kesatuan di media sosial yang ditujukan adalah bergandengan tangan para hamba Tuhan dari berbagai aliran, berbagai denominasi sampai ke akar rumput lah istilahnya ya, sampai ke jemaat-jemaat memperlihatkan itu. Justru bahu-membahu untuk melakukan doa nasional, doa kota, bergandengan tangan untuk tolong menolong, misalnya seperti pandemi sekarang. Akan ada banyak hal yang dilakukan, dan doa-doa yang satu itulah yang mengundang hadirat Tuhan. Itu yang membuat perkara-perkara yang besar lewat doa-doa bersama. Itu yang harusnya terjadi, bukannya merusak. Tuhan berdoa untuk kesatuan, sementara iblis berusaha untuk merusak. Nah, biar kita belajar, kita semua, lewat 2 pesan rema yang saya sampaikan pada hari Senin dan juga hari ini. Jangan tidak punya hati yang takut untuk melakukan ini. Sebab fatal akibatnya. Kita bisa belajar dari kejadian di masa lalu. Saya juga sering katakan, oh mungkin ada yang berkata bahwa uh, uh, buktinya ada orang yang menyerang hamba Tuhan lain, hidupnya gak terjadi seperti perjanjian lama. Nanti
Tuhan yang sama akan tetap bertindak sama. Dan saya mau katakan bahwa di dalam pelayanan ini saya udah melihat orang-orang yang memang punya hati yang jahat seperti ini. Itu kan dikategorikan sebagai di ayat-ayat tadi katakan orang fasik itu namanya. Jadi orang Kristen itu juga ada yang berlaku fasik gitu ya. Orang yang punya hati seperti ini, apalagi terhadap otoritas rohaninya maupun terhadap hamba Tuhan di luar sana yang suka menjelek-jelekkan. Saya udah saksikan tidak lebih maju kerohaniannya daripada mereka yang memiliki sikap yang hormat terhadap otoritas rohani yang Tuhan tempatkan buat mereka. Kan kita sudah belajar, segala hal yang jahat itu timbul dari hati yang jahat. Berarti kalau ada perkataan yang menyerang, menggagahi, menggosipi, mengungkapkan hal-hal yang jelek dari perkataannya, dari tindakannya terhadap uh, uh, para hamba Tuhan termasuk orang lain, ya memang hatinya jahat, hatinya penuh dengan kejahatan. Bagaimana mungkin seorang yang bertumbuh secara rohani tetap memiliki hati yang jahat? Gak mungkin. Jadi yang ada adalah kerugian dirinya sendiri, mendatangkan kerugian bagi diri sendiri, mendatangkan hukuman bagi diri sendiri juga. Jadi jangan kita lakukan ini. Kalau ada oknum hamba Tuhan yang kita uh, mungkin salah, sikap yang mulia adalah mendoakannya, bukan membicarakannya, apalagi menyerangnya. Karena itu berdampak pada perpecahan. Tadi kan saya katakan, andaikan kita satu, seperti doa Yesus, bergandengan tangan, berdoa bersama, ada doa kota, ada doa nasional, dan dilakukan dengan kesetiaan dan konsistensi dalam unity, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan bergerak berdasarkan doa. Jadi bukan sibuk membuat konten yang uh, uh, menyerang, saling menyalahkan pemahaman orang lain. Kalau orang lain ada oknum tertentu yang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda terhadap firman Tuhan, kalau dia salah, nanti itu urusannya dengan Tuhan. Itu bukan urusan kita untuk menyerang. Makanya saya bilang jangan menjadi orang yang Kristen yang liar, yang begitu beraninya mentang-mentang dia nggak pikir apa yang dituliskannya gitu ya. Saya pikir orang ini berani sekali ya dengan membuat tulisan-tulisan yang menyerang pemahaman oknum hamba Tuhan tertentu. Ya kalau nggak setuju ya nggak usah ikuti, tapi nggak usah menyerang juga gitu. Kita mau belajar daripada rema ini. Fatal akibatnya. Tadi saya katakan, oh mungkin sekarang nggak rasakan. Tapi nanti, semua kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dan kalau Tuhan yang kita akui dia adalah sama, maka sikap dan tindakannya juga akan sama. Kekal sampai selama-lamanya. Mari kita belajar hormat kepada hamba Tuhan. Itu bukan urusan kita. Jangan mentang-mentang sekarang ada media sosial, ada uh, 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 di kanal YouTube bisa bebas untuk saling menjelekkan. Saya berharap kita yang ada di sini menjadi dampak yang baik. Itulah kenapa pelayanan ini ada. Sama seperti kemarin juga Bu Rani katakan. Bu Rani kan punya apa ya? Posisi yang strategis di dalam gereja lokalnya. Dia juga udah dipercayakan untuk berkhotbah di mimbar. Jadi bersyukur lewat pengajaran ini akhirnya bisa ditularkan ke sana. Ini juga merupakan bagian daripada berkat pelayanan kita semua yang ada di TRC. Dan jadilah duta-duta di luar sana. Jangan menjadi orang yang uh, berperilaku ganda gitu ya. Di sini udah dengarkan pengajaran tentang kesatuan, menghormati hamba Tuhan. Nanti di luar sana ketika ada konten atau halaman video tentang saling serang menyerang, dia juga ikutan. Itu kan tidak menjadi contoh. Justru kalau sudah dapatkan pembekalan di sini, dia harus menjadi garam di luar sana, menjadi terang di luar sana untuk menasihati orang supaya tidak melakukan hal yang sama. Seperti yang dilakukan Miriam, uh, 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 Korah, Datan, Abiram. Karena itu tidak alkitabiah. Yuk kita mau belajar.
Kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa minimalisir perpecahan, permusuhan, pertikaian, dibangun kesatuan. Kesatuan itu punya dampak yang sangat besar. Itu yang kita mau bangun, dan itu yang saya mau lakukan mulai dari komunitas ini. Ditanam, ditabur benih hal-hal yang baik, yang kiranya bukan cuma berdampak bagi kita di sini, tapi bagi orang luar di sana. Nah, kiranya uh, uh, apa ya, barang yang kudus, perkataan yang mulia dari firman Tuhan yang saya sampaikan, jatuh di tanah hati yang baik, dihidupi dan ditularkan keluar sana. Dan jangan kita mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Tadi saya sudah katakan, saya sangat yakin mereka yang menentang, yang punya hati yang jahat terhadap pemimpin rohaninya, yang mendoakan dia, menuntun dia, memberikan dia makanan rohani dia, tapi punya sikap hati yang jahat, tak mungkin menerima berkat rohani yang dibagikan. Demikian juga yang menyerang hamba Tuhan. Karena itu jangan melakukan tindakan yang mendatangkan kerugian dan kebinasaan atas diri sendiri. Saya sangat percaya hukum yang sama, sikap yang sama Tuhan akan tegakkan nanti ketika waktunya kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, gitu ya. Kita simpan dan kita hidupi ini. Jangan ada orang TRC yang udah dibekali dengan pengetahuan seperti ini, tapi di luar sana juga punya perilaku yang sama dengan orang-orang yang punya perilaku buruk seperti itu, yang saling berdebat, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya semakin memperlengkapi kita menjadi umat yang layak, gitu ya, yang hatinya terjaga, perkataannya, sikapnya terjaga. Karena harus tak bercacat, tak bercela menjadi mempelai. Tapi kalau kita masih didapati suka berdebat, suka punya hati yang jahat terhadap orang lain, termasuk pemimpin rohani, oknum hamba Tuhan, bagaimana mungkin akan melihat Tuhan seperti ini? Bukankah itu yang dituliskan oleh Matius 5:8? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ya kan? Mari kita semakin sucikan hidup kita, layakkan hidup kita. Jangan lagi mencemplungkan diri terhadap perbuatan yang tidak berkenan seperti itu, gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Selain